Halo, jumpa lagi dengan saya Ahmad Najibul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan pajak terkait aset. Namun, khusus pada video ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pajak terkait dengan sediaan, khususnya berkaitan dengan isu pabean dan isu penilaian kesediaan. Jadi, langsung saja yuk kita bahas mengenai perencanaan pajak terkait dengan sediaan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai isu perpajakan dan pabeanan yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor. Dalam hal ini khususnya terkait dengan impor. Jadi ketika suatu badan usaha atau perusahaan melakukan kegiatan impor untuk mendatangkan bahan baku atau mendatangkan barang dari luar negeri atau dari luar daerah pabean, maka atas impor tersebut akan dikenakan beberapa pungutan, termasuk pungutan biaya masuk, kemudian ada juga beberapa pajak yang dipungut pada saat impor dan khusus pada saat impor saja. Nah, adanya pengenaan pabean, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ini perlu menjadi pertimbangan bagi para pengusaha atau para perusahaan gitu ya, agar pembayaran biaya masuk dan pembayaran pajak dalam rangka impor ini sesuai dengan strategi perusahaan dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang baik. Apa yang akan terjadi ketika suatu perusahaan itu melakukan impor dari luar daerah pabean? Yang pertama, atas barang yang masuk tersebut akan dikenakan biaya masuk. Biaya masuk ini adalah semacam biaya yang perlu dibayar atau dilunasi agar suatu barang itu bisa masuk dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kadang-kadang ada beberapa pungutan tambahan yang masih perlu dibayar dan biasanya ini disebut sebagai biaya masuk tambahan. Tapi ini hanya terjadi pada beberapa komoditas saja seperti. Nah, biaya masuk ini biasanya akan dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai di masing-masing pelabuhan. Jadi sebelum barang itu masuk ke daerah pabean, ketika sedang masuk di dalam pelabuhan itu, maka DJBJ biasanya akan mengenakan biaya masuk. Kemudian selain biaya masuk, ada juga pajak dalam rangka impor. Apa itu pajak dalam rangka impor? Ini adalah jenis-jenis pajak yang cukup familiar dalam pajak pada umumnya, gitu seperti PPN, kemudian PPh 22 dan PPNBM. Namun pajak-pajak ini dipungut pada saat impor itu terjadi. Contoh dari pajak dalam rangka impor adalah PPN. PPN yang dikenakan pada saat impor itu dilakukan, kemudian PPNBM apabila termasuk dalam golongan barang mewah, dan PPh pasal 22 terkait dengan impor. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwasanya nanti PPN, PPh pasal 22 yang dipungut itu kan ujung-ujungnya juga bisa dikreditkan, gitu ya. PPN impor itu bisa dikreditkan sebagai PPN masukan, sedangkan PPh pasal 22 bisa dianggap sebagai kredit PPh pada saat perhitungan PPh tahunan atau pada saat lapor di akhir tahun. Namun perlu diingat bahwasanya ketika kita membayar PPN dan PPh pasal 22 pada saat impor, ini berarti kita membayar pajak di periode yang lebih awal. Dan ini kita perlu mempertimbangkan nih, efek dari time value of money-nya seperti itu ya. Karena ketika kita membayar suatu pungutan di awal, maka kalau dilihat dari perspektif time value of for money ini cenderungnya kurang menguntungkan. Kemudian untuk beberapa jenis barang tertentu juga mungkin akan dikenakan cukai. Namun selain biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ya mungkin ada beberapa fasilitas juga yang perlu dipertimbangkan kembali oleh perusahaan. Dan ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mempertimbangkan apakah perusahaan akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pajak terkait dengan impor ini. Misalnya fasilitas pajak berupa kawasan bebas, kemudian kemudahan impor dalam rangka ekspor atau QT, dan pelaksanaan kegiatan usaha di dalam suatu kawasan ekonomi khusus.
Ini ada beberapa jenis fasilitas pajak yang bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan atau usaha yang dijalankan di kawasan tersebut atau menjalankan kegiatan impor dengan tujuan ekspor. Nah, jadi kalau kita mempertimbangkan fasilitas pajak ini, meskipun ada biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan ketika melakukan impor, mungkin dengan adanya fasilitas pajak tersebut, efek dari biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ini bisa dinetralisir. Selain itu ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan selain berkaitan dengan pabean dan pajak. Pertama adalah terkait dengan Incoterms. Incoterms ini adalah syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan dalam suatu kontrak, biasanya terkait dengan impor gitu ya, yang mengatur mengenai siapa yang menanggung risiko dan siapa yang menanggung biaya-biaya terkait dengan transfer barang dari tempat barang itu berasal gitu ya, hingga sampai ke tujuannya. Nah, ini ada beberapa istilah, misalnya on board shipping point dan destination, kemudian ada juga jenis-jenis yang lainnya, mana kita ambil contoh saja FOB, on board destination gitu ya. Dengan adanya FOB destination ini, biaya terkait dengan asuransi dan freight atau pengangkutan itu ditanggung oleh si penjualnya, sehingga si pembeli itu tinggal mengambil barang kirimannya itu di pelabuhan. Namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena masih membayar biaya masuk, pajak dalam rangka impor dan lain sebagainya. Namun untuk FOB shipping point, tanggung jawab terkait dengan asuransi dan pengangkutan dari barang tersebut berada di tangannya pembeli gitu ya. Jadi pembeli harus mengurus dari ketika barang itu ditempatkan di pelabuhan negara dari si penjual itu. Kemudian asuransinya seperti apa, kemudian biaya angkutnya seperti apa, itu menjadi urusannya si pembeli. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga karena dapat mempengaruhi dasar pengenaan biaya masuk dan dasar pengenaan pajak dalam rangka impor. Kemudian hal yang kedua adalah perizinan dan prosedur impor. Nah, ini perlu diperhatikan juga karena tidak semua usaha itu diperbolehkan untuk melakukan impor. Gitu ya. Pastikan terlebih dahulu apakah perusahaan ini memiliki kemampuan atau izin untuk melakukan impor dan dokumentasinya cukup mencukupi untuk melakukan kegiatan impor. Kemudian untuk beberapa jenis barang atau produk itu mungkin akan membutuhkan proses karantina, dan ini dapat menimbulkan beberapa biaya atau kos kepada perusahaan, meskipun tidak terkait dengan pajak gitu, tapi lebih terkait dengan sisi keuangannya. Kemudian pertimbangan yang lain tentu saja adalah kualitas bahan baku. Apabila memang kebutuhan akan barang itu hanya bisa diambil dari luar negeri karena kualitas yang bisa, karena target kualitas yang bisa dicapai itu hanya bisa dicapai kalau kita beli dari luar negeri, ya maka itulah satu-satunya opsi yang bisa dilakukan oleh si badan usaha. Dan ada juga pertimbangan mengenai volume dan diskon. Biasanya ketika suatu perusahaan itu melakukan pembelian dengan jumlah besar, maka mungkin akan diberikan diskon agar si perusahaan itu bisa tertarik untuk menjadi loyal customer dari si perusahaan produsen atau penjual dari produk tersebut. Nah, ini adalah beberapa aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan suatu kegiatan ekspor. Bagaimana kegiatan ekspor itu bisa mempengaruhi, bagaimana kegiatan impor itu bisa mempengaruhi keuangan perusahaan dan perpajakan. Nah, tentu saja dengan adanya biaya masuk, kemudian pajak dalam rangka impor, ini ada beberapa pajak yang harus dibayar, dan ini dapat menimbulkan aliran kas keluar dan perlu dikelola agar tidak mengganggu operasional perusahaan tersebut. Kita ambil contoh gitu ya, misalnya PT ABC perlu membeli 2000 unit suku cadang X untuk perakitan mesin Z.
PT ABC memiliki dua pilihan. Kita asumsikan bahwasanya PT ABC ini bisa melakukan impor dan bisa melakukan pembelian dari dalam negeri, dan pilihan antara impor dan pembelian dari dalam negeri itu indifferent, selain terkait dengan aspek-aspek pajakan dan aspek-aspek yang nanti akan saya jelaskan. Jadi pilihannya antara impor atau beli dalam negeri dengan asumsi bahwasanya si PT ABC ini memiliki kemampuan untuk melakukan dua hal tersebut dengan usaha yang sama. Oke. Jadi ada dua pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh PT ABC. Yang pertama, PT ABC bisa membeli dari PT DXB, sebuah perusahaan dalam negeri gitu ya. Khususnya dia adalah sebuah perusahaan yang memang mengimpor suku cadang yang dibutuhkan oleh PT ABC ini, yaitu untuk perakitan mesin Z. Harga dari suku cadang X ini adalah 2 juta per unit termasuk PPN. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah PT ABC bisa mengimpor langsung dari original engine manufacturer-nya atau equipment manufacturer-nya, yaitu TRL Limited dengan harga $95 per unit. Nah, beberapa informasi terkait dengan impor langsung dari OEM ini adalah yang pertama, PT ABC memiliki API sehingga bisa melakukan impor dan memiliki tarif khusus terkait dengan impor. Kemudian Incoterms-nya adalah FOB shipping point. Jadi PT ABC akan menanggung asuransi dan pengangkutan dari pelabuhan TRL LTD sampai ke gudangnya PT ABC. Kemudian chief-nya ini adalah sekitar 120% dari cost barang tersebut atau cost dari suku cadang tersebut. Kita asumsikan juga tidak ada diskon, kemudian biaya masaknya ada 20%. Kita mencari dari HS code-nya gitu ya. HS code-nya berapa? Di situ ditentukan bahwasanya biaya masaknya ada 20%. Kemudian PPN-nya kita mengikuti PPN menurut Undang-Undang HPP gitu ya, ada 11%. PPN pasal 22 ada 2,5%. Dan kurs KMK sebesar Rp14.000 per US dollar. Nah, dari pilihan ini mana yang lebih hemat? Ya. Kita mulai dari opsi yang pertama dulu, yaitu opsi pembelian dari PT DXB. Ketika PT ABC itu melakukan pembelian dari PT DXB, maka kos barangnya yang berlaku adalah Rp2 juta per unit. Dan karena PT ABC ini akan membeli 2.000 unit, maka total uang yang harus dibayarkan atau total kos yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp4 miliar. Cukup simpel ya, karena di sini disebutkan bahwasanya harga 2 juta itu sudah termasuk dengan PPN. Kemudian hal yang kedua adalah opsi kedua impor dari TRL Limited. Ini akan ada banyak sekali perhitungan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita ketahui bahwasanya kos barangnya adalah $95. Kemudian kita perhitungkan juga nih biaya insurance dan freight-nya berapa. Tadi sudah disebutkan bahwasanya chief, yaitu cost, asuransi, dan biaya pengangkutan, kalau di total itu adalah sebesar 120% dari cost barang itu sendiri. Berarti 120% dari $95. Jadi 120% ini yang sudah disebutkan tadi, ini dikalikan dengan $95 dari cost barang. Hasilnya adalah 114 US dollar per unit. Nah, 114 US dollar per unit ini akan menjadi dasar pengenaan biaya masuk. Sebesar 114 dolar ini menjadi dasar pengenaan biaya masuk. Kemudian biaya masuknya berapa? Biaya masuknya adalah dasar pengenaannya yaitu sebesar chips $114 dikalikan dengan 20%. 20% adalah tarif biaya masuk berdasarkan HS code. Ditemukan hasilnya adalah 22,8. Nah, 22,8 ini ditambahkan dengan chief-nya. Ini akan menjadi nilai impor.
Nilai impornya adalah sebesar 136,8 US dollar per unit. Kemudian nilai impor ini akan menjadi dasar pengenaan PPN dan dasar pengenaan PPh pasal 22. Ya. PPN-nya berapa? PPN-nya adalah dasar pengenaan PPN-nya sebesar nilai impor, ya ini sama dengan 136,8 dikalikan dengan 11%. Ini adalah tarif PPN-nya. Maka PPN yang perlu dibayarkan adalah 15,05. Kemudian PPh pasal 22-nya adalah dasar pengenaannya sebesar 136,8 dikalikan dengan 2,5%. Sama dengan 3,42 dolar. Dari sini bisa diketahui bahasanya cost per unit termasuk biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ini adalah 136 ditambah 15,05 ditambah 3,42 dolar, totalnya adalah 155,27 dolar. Jika dirupiahkan maka nilainya adalah sebesar 2.173.780 rupiah. Nah, ini adalah cost per unit dalam rupiah kalau kita melakukan impor. Kemudian karena kita akan membeli sebesar 2.000 unit, sebanyak 2.000 unit, maka total cost dalam rupiahnya adalah sekitar 4.347.560.000 rupiah. Nah, dari sini perbandingan antara opsi 1 dan opsi 2 dapat disimpulkan bahwasanya opsi 1 ini lebih hemat gitu ya, sebesar 347.560.000 rupiah. Dengan asumsi bahwasanya kualitas antara pembelian dari PT DXB dengan pembelian melalui impor dan tidak ada hambatan dan biaya tambahan untuk impor, ya, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengadaan suku cadang X dari PT DXB lebih hemat pajak, sehingga seharusnya diambil oleh alternatif ini diambil oleh PT ABC. Namun keputusan ini dapat berubah gitu ya apabila ada beberapa variansi. Misalnya incoterms-nya ternyata bukan FOB shipping point tapi FOB destination. Dan ini bisa mengubah decision tadi atau keputusan tadi. Bisa jadi keputusan impor itu lebih murah daripada keputusan pembelian dari dalam negeri. Kemudian apabila ada diskon terkait dengan volume penjualan, selain itu perlu dilakukan juga analisis sensitivitas khususnya terkait dengan kurs KMK. Karena kenapa? Karena ketika kurs KMK itu berubah, maka nilai rupiahnya pun mungkin akan berubah dan posisinya akan berbalik. Bisa jadi kursnya itu turun dari yang tadinya 14.000 per dolar itu menjadi 13.000 atau 13.500. Maka keputusannya pun bisa berubah. Kemudian keputusan ini juga bisa berubah apabila perusahaan ternyata melakukan impor dengan tujuan ekspor. Dan ini ada fasilitas tertentu terkait dengan kegiatan impor dengan tujuan ekspor. Atau apabila si perusahaan ini memanfaatkan fasilitas misalnya kawasan bebas dan fasilitas operasi di kawasan ekonomi khusus. Kemudian setelah yang kita bahas tadi itu ya perbandingan antara pembelian dan impor, secara sekilas mungkin opsi pembelian itu lebih hemat pajak daripada impor dari luar negeri. Namun ini analisisnya cukup sederhana ya. Kita belum mempertimbangkan misalnya dampak biaya pembelian atau kos pembelian yang lebih mahal ini terhadap HPP, kos barang terjual, dan pada penghasilan kena pajaknya. Namun sebenarnya secara umum manfaat pajak penghasilan dari kos barang terjual yang lebih mahal ini sebenarnya hanya bisa diambil sebesar 22% saja. Sedangkan dampak yang lain, misalnya ada biaya masuk, ini dampak negatifnya 100% ditanggung oleh si perusahaan importer itu. Jadi analisis manfaat pajak yang lebih komprehensif dengan memperhatikan dampak terhadap aliran kas, kemudian PPh,
dan mungkin business value dari perusahaan tersebut mungkin bisa dilakukan. Namun kembali lagi saya tegaskan gitu ya, dalam kasus ini kemungkinan besar hasilnya tidak begitu signifikan karena manfaat pajak dari kos barang yang terjual ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan biaya tambahan yang harus ditanggung ketika kita melakukan impor. Kemudian kita akan membahas yang kedua adalah pemilihan metode pembiayaan kesediaan. Ini berkaitan dengan stok barang. Ketika kita melakukan penjualan barang, maka kita mengeluarkan stok barang. Nah, ini ada beberapa isu yang perlu kita bahas bersama-sama. Nah, ketika kita melakukan penjualan produk gitu ya, kepada pembeli, perusahaan bisa melakukan pencatatan penjualan sekaligus pengeluaran sediaan produk yang dijual tersebut. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai sistem sediaan produk ketika pencatatan penjualan ini dilakukan bersamaan dengan pencatatan pengeluaran sediaan produk. Nah, kalau digambarkan dalam ayat jurnal penjualan gitu ya, maka bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama, ayat jurnal yang pertama adalah untuk mencatat penjualan, maka kas atau piutang itu dikreditkan sebesar nilai A gitu. Dan penjualan itu dicatat di sisi kredit sebesar nilai A juga. Dan pada saat yang sama kita juga bisa melakukan pencatatan atas pengeluaran persediaan produk gitu ya, dengan cara mencatat kos barang terjual di sisi debit sebesar B dan mencatat sediaan di sisi kredit dengan nilai B juga. Nah, nilai A atau nilai penjualan yang dicatat ini kan relatif mudah untuk diidentifikasi karena kita mungkin bisa melihat dari invoice-nya atau dari segi pengiriman dokumen-dokumen pengirimannya atau bill of lading. Jadi mungkin untuk yang berikutnya gitu ya, nilai B-nya ini agak lebih susah karena kita harus melihat catatan di dalam laporan keuangan kita atau dalam sistem informasi akreditasi kita gitu ya, berapa sih persediaan yang kos dari persediaan yang kita keluarkan ini, terutama ketika kita melakukan pembelian pada periode yang berbeda-beda dan masing-masing periode pembelian itu terdapat harga pembelian produk gitu ya, atau pembelian bahan baku atau bahan dagangan, barang dagangan dengan harga yang berbeda-beda juga. Jadi istilahnya misalnya nih, perusahaan ini menjual barang kan, barang X. Barang X ini merupakan barang dagangan yang dibeli dari misalnya dari grosiran atau dari pemanufaktur atau pabrikan. Dia membelinya itu tidak sekali makbul gitu ya, tapi dilakukan secara bertahap, misalnya pada bulan Januari, kemudian bulan Maret, bulan Oktober, dan lain sebagainya. Harga barang dagangan pada masing-masing bulan itu berbeda-beda. Ini menimbulkan variansi dari harga-harga persediaan ketika melakukan pembelian, atau variansi harga pokok atau kos yang berbeda-beda dari masing-masing waktu pembelian. Kemudian ini menjadi masalah untuk menentukan nilai persediaan yang dikeluarkan ketika pada saat transaksi penjualan. Bagaimana cara menentukan nilai dalam kasus ini adalah nilai B atau nilai kos barang yang saat itu dijual. Nah, dalam akuntansi keuangan juga kita bisa mengidentifikasi kos barang yang dijual ini
atau menentukan angka cost barang yang dijual ini dengan menggunakan asumsi aliran cost tertentu. Ada 3 asumsi aliran cost yang bisa digunakan khususnya terkait dalam konteks perpajakan. Yang pertama adalah specific identification. Ini ketika kita melakukan identifikasi cost pada masing-masing package gitu ya, dan masing-masing barang itu sendiri. Kemudian yang sistem yang kedua adalah first in first out. Itu asumsi bahwasanya barang yang masuk pertama itu akan keluar yang pertama juga. Sehingga cost dari barang yang terjual pertama itu merepresentasikan cost dari barang yang masuk pertama kali juga. Jadi ketika ada penjualan di bulan Januari, Februari, Maret, kemudian ada pembelian di bulan Januari, Februari, Maret, kemudian penjualannya dilakukan di bulan April, Mei, dan Juni. Maka cost dari barang yang dijual pada bulan April itu merepresentasikan cost pada bulan Januari, ya, karena dia masuk terlebih dahulu, dan begitu seterusnya. Kemudian asumsi yang ketiga adalah weighted average, di mana kita menghitung rata-rata tertimbang dari cost atau harga pokok dari semua barang yang pada saat penjualan itu dilakukan itu sudah ada di situ. Jadi di rata-rata secara tertimbang. Misalnya sama seperti tadi ya, Januari, Februari, Maret, ada pembelian di bulan Januari, Februari, dan Maret, kemudian ada penjualan di bulan April. Dengan menggunakan weighted average, maka cost barang yang dijual pada bulan April itu sama dengan rata-rata tertimbang dari cost pembelian pada bulan Januari, Februari, Maret. Bukan hanya pada Januari saja. Nah, pemilihan asumsi aliran cost tadi serta dinamika harga bahan baku atau bahan dagangan gitu ya, ini dapat mempengaruhi nilai cost barang terjual yang dicatat pada saat penjualan tersebut. Nah, kita ambil contoh gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila kita menerapkan asumsi first in first out atau FIFO ketika harga bahan baku itu naik, misalnya karena ada inflasi. Ketika kita menggunakan asumsi FIFO, maka cost dari sediaan yang dijual itu akan merefleksikan cost pembelian atau cost produksi sediaan yang lebih lama. Tadi misalnya pada penjualan bulan April, cost barang yang dijual di bulan April itu merefleksikan cost pembelian atau produksi pada sediaan yang diproduksi atau dibeli pada bulan Januari. Jadi match antara penjualan pertama dengan pembelian kedua. Nah, karena ada kecenderungan bahwasanya harga bahan baku naik, maka cost pembelian atau produksi sediaan yang lebih lama ini cenderung lebih rendah daripada cost pembelian atau produksi sediaan yang lebih baru. Kemudian karena cost pembelian atau produksi yang dicatat ketika transaksi penjualan itu terjadi itu cenderung lebih rendah, maka cost dari sediaan yang dijual itu juga cenderung rendah, laba brutonya cenderung lebih tinggi dan PKP-nya cenderung tinggi, dan akhirnya pajak penghasilannya yang terutang itu juga cenderung lebih tinggi. Nah, kebalikannya akan terjadi apabila asumsi LIFO atau last in first out itu diterapkan. Apa itu last in first out? Last in first out ini adalah asumsi bahwasanya barang yang keluar pertama itu masuk terakhir. Barang yang masuk terakhir itu langsung dijual. Nah, ini tidak dikenal dalam sistem perpajakan kita. Gitu ya. Jadi ketika suatu perusahaan menggunakan LIFO, maka secara langsung dari segi pajak perlu ada penyesuaian fiskal. Nah, perbedaan antara FIFO kemudian dengan LIFO dan efek dari perbedaan harga ini itu sebenarnya bisa dinetralisir apabila asumsi yang digunakan adalah weighted average. Jadi kecenderungannya adalah bahwasanya cost barang terjual itu merepresentasikan rata-rata dari semua inventory atau semua sediaan yang tersedia di gudang pada saat penjualan itu dilakukan, regardless waktunya kapan saja. Semuanya berkaitan dengan rata-ratanya saja.
Mungkin untuk sebagai suatu ilustrasi kita menggunakan contoh gitu. Katakanlah PT Sentosa Abadi ini adalah sebuah perusahaan perusahaan beras. Beras ini dijual ke konsumen atau kepada toko-toko dengan harga 8.000 per kilogram. Ini ada beberapa daftar pembelian beras, mungkin bisa dilihat. Tidak perlu saya sebutkan, nah, nanti ya silakan kalian capture atau pause video ini sebentar untuk melihat seperti apa riwayat pembelian beras yang dilakukan oleh PT Sentosa Abadi. Kemudian PT Sentosa Abadi ini menjual beras dengan rincian yang pertama ada penjualan pada bulan Mei 2020, volumenya adalah 30 ton, kemudian pada bulan September ini ada 30 ton, dan pada bulan September 2021 ini PT Sentosa Abadi ini menjual beras sebesar 65 ton. Kemudian informasi tambahannya pada bulan November atau bulan Desember katakanlah, PT Sentosa Abadi menjual semua inventory yang tersisa atau stok barang yang tersisa. Nah, berapa sih kira-kira cost barang yang dijual dengan asumsi FIFO dan weighted average pada masing-masing titik penjualan itu? Apa dampak pajaknya? Kita mulai dulu dengan perhitungan cost barang terjual pada tahun 2020. Dan kita mungkin fokus dulu ke pembeliannya ya. Nah, ini pembeliannya bisa ditampilkan pada tampilan seperti ini. Ini ada kuantitasnya, harga belinya berapa, dan nilai belinya dalam satuan ribuan seperti apa. Kemudian ini adalah cost barang terjual apabila kita menggunakan asumsi FIFO. Ya, bisa kalian lihat ini. Pada bulan Mei 2020, perusahaan menjual 30 unit, 30 ton. Nah, 30 ton ini diambil dari mana saja? 20 ton yang pertama ini diambil dari pembelian pertama, pembelian pada bulan Januari, sebesar 20 ton. Jadi persediaan yang dibeli pada bulan Januari sudah habis karena diambil semuanya ya sebesar 20 ton. Tapi masih diperlukan 10 ton lagi nih karena pesanannya adalah 10 ton. Nah, 10 ton selanjutnya diambil dari pembelian pada bulan April. Ya, dari 15 diambil sebesar 10 ton. Nanti ada sisa 5 ton yang nanti akan diterapkan di penjualan berikutnya. Nah, dikalikan dengan cost per unit pada masing-masing titik pembelian gitu ya. Dan hasilnya adalah 148 juta. Kemudian pada bulan Agustus ini ada pembelian sebesar 30 ton dengan harga sekian ya. Kemudian pada September 2020 ini ada penjualan sebesar 30 ton lagi. 30 ton ini diambil dari mana? Yang pertama adalah dari 5 ton yang tersisa dari pembelian bulan April. Ini kan masih tersisa 5 ton. Sini kita ambil sini ya. Dan ini adalah yang paling awal. Kemudian yang selanjutnya adalah 25 ton. 25 ton diambil dari pembelian pada bulan Agustus 2020. Kemudian dikalikan dengan cost per unitnya, totalnya sama dengan 160 juta. Kemudian pada Desember 2020 ini ada pembelian baru. Nah, dari perhitungan ini dapat diketahui bahwasanya cost barang terjual berdasarkan asumsi FIFO sebesar 308 juta. Bagaimana dampaknya apabila kita menggunakan metode weighted average atau WA? Nah, berbeda dengan FIFO, ya, ketika kita melakukan pembelian dan ada pembelian baru lagi, maka kita juga melakukan perhitungan rata-rata tertimbang dari cost per unit. Misalnya seperti ini. Ketika perusahaan itu
membeli beras dengan harga dengan kuantitas 20 ton pada bulan Januari gitu ya, ini akan dicatat dalam saldo ini. Ya. Kemudian pada saat pembelian yang kedua di bulan April, maka diperhitungkan saldonya berapa. Ternyata kuantitasnya setelah adanya penambahan pembelian baru ada kuantitasnya di gudang menjadi 35 ton dan total sediaannya adalah 173 juta rupiah. Ini adalah nilai sediaannya. Ini diambil dari mana? Dari 98 juta ya. Atau kita bisa ngambil juga dari saldonya ini ditambah dengan nilai pembelian pada bulan April ini sebesar 75 juta. Jumlahkan menjadi 173 juta. Baru dari situ kita hitung cost per unitnya berapa, yaitu sebesar 4.943 rupiah per kilogram beras. Nah, 4.943 ini akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan cost barang terjual menggunakan metode weighted average. Misalnya pada bulan Mei 2020, ternyata kuantitasnya 30 ton, kita pukul rata menggunakan cost per unit sama dengan 4.943 rupiah yang kita hitung dari sini gitu ya. Ternyata cost barang terjualnya ada 148.286.000 rupiah. Begitu pula dengan step-step berikutnya gitu ya. Pembelian di bulan Agustus ini dijumlahkan dengan saldo yang ada dengan kuantitas yang ada gitu ya. Ini kan tersisa 5 ton, berarti 5 ton ini ditambahkan dengan 30 ton. Ini akan menjadi 35 ton. Kemudian ini 24.714 ini diambil dari 173 dikurangi dengan 148.286 ya. Kemudian setelah dilakukan pembelian pada bulan Agustus, kuantitasnya menaik dari 5 ton menjadi 35 ton, kemudian nilai persediaannya juga naik gitu ya, dari 24.714.000 rupiah ditambahkan dengan 162.000 rupiah, ini menjadi 186.714 rupiah. Setelah menghitung saldo-saldonya ini, jangan lupa untuk menghitung cost per unitnya berapa dengan membagikan saldo sediaan dengan volume atau kuantitas beras yang ada di gudang. Itu seterusnya. Dan ternyata setelah dilakukan penghitungan menggunakan weighted average, ya, cost barang terjual pada tahun 2020 adalah sebesar 308.327. Ada selisih sebesar 327.000 rupiah. Nah, ini untuk yang tahun 2020. Bagaimana dengan tahun 2021? Nah, ini adalah riwayat pembelian berasnya ya, atau pengadekannya. Kemudian ini adalah perhitungan ketika menggunakan FIFO. Ini adalah perhitungan ketika kita menggunakan weighted average. Caranya sama seperti tadi, gitu ya. Silahkan di-review kembali kalau kalian masih belum paham. Yang 389 ini yang menggunakan FIFO ini rekapnya adalah 5 itu mengambil dari stok tahun sebelumnya, 25 ini juga mengambil dari pembelian di bulan Agustus, ya. Sedangkan 35 itu mengambil dari 40 ton yang baru dibeli di bulan Mei 2021. Ini seperti ini. Sedangkan yang menggunakan weighted average ini ya, ini kuantitasnya 65, ini langsung saja dikalikan dengan rata-rata sediaannya per unitnya dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ternyata nilainya adalah sebesar 5.945 rupiah per kilogram. Dan hasilnya cost barang terjualnya untuk Juli 2020 itu adalah 389.697.000 rupiah. Ini semuanya sudah dihitung, gitu ya. Ternyata pada tahun 2021, gitu ya, total cost barang terjual 2021 ada sebesar 750 juta rupiah. Sedangkan pada ketika menggunakan FIFO ya sebesar 150 juta rupiah, sedangkan jika menggunakan weighted average
kos barang terjualnya adalah sebesar 749.673.000 rupiah. Nah, ini ada perbedaan juga. Sekarang kita waktunya menghitung perbedaannya. Nah, kita bandingkan lagi dengan kos barang terjual 2020. Itu perbedaannya seperti apa? Pada tahun 2020 gitu ya, kos barang terjual dengan metode FIFO itu lebih rendah daripada kos barang terjual menggunakan metode weighted average. Sedangkan kos barang terjual tahun 2021 jika menggunakan FIFO itu lebih tinggi daripada ketika menggunakan weighted average. Ini bisa cek ya perbandingannya. Kita tahu juga. Ini bisa cek mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini yang 2021 atau yang lebih terkini gitu ya. Yang FIFO lebih besar, sedangkan untuk yang 2020 yang tahun yang lebih awal gitu ya, FIFO lebih kecil. Tapi kalau kalian perhatikan lebih lanjut, sebenarnya perbedaannya ini sama-sama 327 saja. 327 ya. Berarti sebenarnya tidak ada bedanya dong. Ada perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan. Mengapa perbedaan ini tetap suatu hal yang metode. Dan kalian mungkin juga bisa lihat bahwasanya kos barang terjual untuk tahun 2020 dan 2021 itu sama-sama 1 juta, mohon maaf, 1.058 juta rupiah. Nah, secara sekilas sama, tidak ada dampaknya. Ada perbedaan, ya, perbedaan yang tahun pertama itu 327, tapi ini perbedaan ini di offset juga di tahun yang kedua. Jadi seolah-olah perbedaannya itu 0, sama saja. Tapi jangan lupa bahwasanya ada kaidah time value of for money yang perlu kita ingat. Jadi ketika ada penghematan yang bisa dilakukan di tahun yang lebih awal, itu seharusnya diusahakan karena itu memiliki time value for money. Ya. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya, kan kalau kita menggunakan FIFO, KBT, kos barang terjual pada tahun yang lebih awal, ini kan lebih rendah dibandingkan kos barang terjual pada tahun yang sama kalau kita menggunakan asumsi weighted average. Sebaliknya, ketika FIFO itu diterapkan, kos barang terjual pada tahun yang lebih terkini gitu ya, yaitu tahun 2021 itu lebih tinggi dibandingkan kos barang terjual pada tahun yang sama jika asumsi weighted average itu. Nah, dengan mengingat kaidah time value for money ini, seharusnya kita harus memperhatikan dong, apa sih dampak perbedaan antara dua metode ini dan dampak perbedaan waktu itu apa. Nah, perbedaan asumsi penilaian kesediaan ini menimbulkan perbedaan kos barang terjual pada masing-masing tahun dan selanjutnya menimbulkan perbedaan temporer gitu ya, penghasilan kena pajak dan pajak terutang-utang pada masing-masing tahun. Namun meskipun saling offset, ini akan memiliki dampak dari perspektif time value for money. Nah, bagaimana kita bisa mengkalkulasi atau mengestimasi dampak ekonomik secara keseluruhan dari perbedaan penilaian sekian ini? Kita bisa melakukan analisis nilai kini atau present value dari dampak perpajaan dari perbedaan asumsi aliran kos. Kita asumsikan ya, misalnya tingkat diskonnya adalah 40% dan tarif PPh-nya adalah 22%. Maka dan kita fokus ke PPh-nya terlebih dahulu gitu ya. Kita identifikasi gitu ya kos barang terjual menggunakan asumsi weighted average dan menggunakan asumsi FIFO pada tahun 2020 dan 2021. Ini diambil dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Dan diketahui bahasanya selisihnya adalah 326.530 rupiah untuk tahun 2020 dan 2021 ini sama ya, selisihnya sama. Cuma
perbedaannya itu dibalik, yang tadinya weighted average itu lebih tinggi, sekarang menjadi lebih rendah. Kemudian dampak PPh-nya ini dikalikan dengan tarif 22%, ini adalah Rp71.840. Dari tahun 2020 dan 2021 itu besarannya sama, tapi arahnya berbeda gitu. Yang tahun 2020 Rp71.840 atau manfaat pajaknya itu ada di asumsi weighted average-nya ketika kita menggunakan weighted average, sedangkan yang dampak PPh sebesar Rp71.840 ini pada tahun 2021 itu ada di sisi asumsi FIFO-nya. Nah, ketika kita sudah memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka faktor diskon ini menjadi suatu hal yang relevan dalam pengambilan keputusan. Faktor diskon untuk tahun 2020 kita anggap satu gitu ya. Sedangkan untuk tahun 2021 karena ini adalah suatu masa yang lebih lambat atau lebih akhir daripada tahun 2020 atau tahun yang mengikuti tahun 2020 gitu ya, maka faktor diskonnya lebih rendah sebesar 0,88. Maka nilai kini dari dampak PPh ini adalah untuk tahun 2020 sebesar 71,84, sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 63,01 rupiah atau 63.010 rupiah. Net present value dari dampak PPh ini tinggal menjumlahkan dari 71,84 dengan minus 63,01, dan ternyata ditemukan NPV dari dampak PPh-nya adalah Rp8.820. Ya, nilainya emang kecil gitu ya, karena kita hanya menggunakan kasus 2 tahun saja, dan selisih-selisihnya memang tidak terlalu besar. Tapi dalam dunia nyata mungkin hal ini menjadi suatu hal yang cukup signifikan. Nah, dari sini dapat disimpulkan gitu ya, bahwasanya penggunaan asumsi weighted average dalam penilaian kesediaan itu lebih hemat pajak. Nah, ini harus memperhatikan gitu ya, tingkat inflasinya seperti apa, dan memang harus dilakukan semacam simulasi case by case, karena ini mungkin bisa berbeda apabila tingkat perbedaan harganya itu tidak terlalu signifikan. Oke, sekian dari saya terkait dengan aspek perencanaan pajak di persediaan aset persediaan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.